terus ada tanya jawab oleh penguji. Langsung share screen dari sekarang, Mas Rizal. Jam 10.27 dimulai, Mas Rizal. Sudah terlihat perkenalan, Pak. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Miftahul Falah, MPD MDSI selaku penguji rancang prestasi. Yang saya hormati Bapak Gaji Darul Yulianto, SPT MPD selaku penutrator. Dan yang saya hormati Bapak Gaji Masudi SAG MPD selaku mentor. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizal bin Hajimin. Saya merupakan CPNS Mulu KUA Taruk, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Saya akan mempresentasikan aktualisasi saya berupa judul optimalisasi pelaksanaan bimbingan perkawinan menggunakan aplikasi Sabina Mawaddah Warahmah Asmara berbasis Android di Kabupaten Taruk, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Untuk isu yang telah diidentifikasi di Kabupaten terdapat 5 isu. Yang pertama, belum optimalnya pelaksanaan bimbingan perkawinan menggunakan media digital di Kecamatan Tarif. Yang kedua, kurangnya penggunaan media digital dalam meningkatkan informasi pelayanan di awal Tarif. Yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan pelayanan di Kabupaten Tarif. Yang keempat, belum terprogramnya pencetakan kartu nikah sebagai bimbing dokumen nikah atau Tarif. Dan yang kelima, belum maksimalnya kinerja ASN pada bidang administrasi di KUA Tarif. Dari isu tersebut terdapat status penerapan metode PKL. Untuk urutan pertama yaitu belum optimalnya pelaksanaan bimbingan pernikahan menggunakan media digital di KUA Tarif. Yang kedua, kurangnya penggunaan media digital dalam meningkatkan informasi pelayanan. Yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan pelayanan di KUA Kecamatan Taruk. Yang dari tersebut di penggunaan metode USG. Untuk yang pertama yaitu di belum optimalnya pelaksanaan bimbingan perkawinan menggunakan media digital di KUA Kecamatan Taruk. Dari isu tersebut telah dianalisis menggunakan diagram fishbone yang mana dari unsur main yaitu lebih ditekankan pada kurangnya pengetahuan media digital yang dikeluarkan oleh mediator dengan perkawinan. Kemudian dari segi material yang ditekankan yaitu belum ada aplikasi Android yang memuat materi-materi dari bimbingan perkawinan. Untuk yang metode masih menggunakan metode konvensional yaitu metode ceramah yang digunakan oleh mediator. Dan yang milio atau informal itu chatting hanya mendapatkan materi-materi ketika sedang bimbingan KUA di KUA Kecamatan Taruk saja. Adapun gagasan kreatif yang saya gunakan yaitu optimalisasi pelaksanaan bimbingan perkawinan menggunakan aplikasi Sabina Mawaddah Warahmah atau bisa disingkat dengan Asmara berbasis Android di KUA Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Ada beberapa rancangan kegiatan yang saya akan laksanakan. Yang pertama, melakukan perencanaan kegiatan optimalisasi pelaksanaan bimbingan perkawinan. Yang kedua, melakukan pembuatan aplikasi Asmara tersebut yang memuat materi-materi bimbingan perkawinan yang berbasis Android. Yang ketiga, melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi pada mediator. Yang keempat, melaksanakan optimalisasi bimbingan perkawinan dengan aplikasi Asmara tersebut dalam menunjang optimalisasi bimbingan perkawinan. Yang kelima, melakukan evaluasi kegiatan dari bimbingan perkawinan menggunakan aplikasi berbasis Android Asmara.
Kegiatan yang pertama itu tahapannya yaitu yang pertama konsultasi dengan mentor atasan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian mengomunikasikan bagaimana optimalisasi jaringan perkawinan tersebut ataupun output yang akan dihasilkan yaitu dokumentasi foto dan juga hasil rancangan kegiatan yang akan nanti dilaksanakan. Untuk kegiatan yang kedua, melakukan pembuatan aplikasi. Di situ saya tahapannya menentukan muatan materi-materi yang nanti akan di input dalam aplikasi. Dan yang kedua, melaksanakan pengeditan atau coding bidang aplikasi tersebut. Outputnya adalah materi-materi yang sudah disunting dan kemudian aplikasi dari masyarakat tersebut. Itu kegiatan yang ketiga yaitu tahap sosialisasi dengan aplikasi. Nah, itu di sini saya akan sosialisasikan kepada mediator dan juga saya akan berkolaborasi bersama itu dalam mengoptimalkan bimbingan perkawinan tersebut. Outputnya yaitu hasil sosialisasi pada mediator dan juga foto kegiatan. Yang untuk melaksanakan optimalisasi bimbingan perkawinan. Di tahap ini saya akan melaksanakan dan mengimplementasikan bimbingan perkawinan tersebut dengan menginstal aplikasi Asmara yang telah dibuat, kemudian melanjutkannya dengan bimbingan perkawinan yang akan disampaikan oleh mediator. Topiknya adalah dari pelaksanaan dan juga kegiatan penggunaan aplikasi berbasis Android. Untuk yang terakhir, kegiatan kelima, yaitu tahapannya melakukan evaluasi kegiatan yang menganalisis penggunaan aplikasi dan satunya adalah hasil dengan perkalian tersebut dan juga analisis kemudian penggunaan aplikasi. Ini saya mau merekapitulasi situasi dari nilai praktek ada 35 yaitu kegiatan bimbingan perkawinan berbasis tersebut akan dimulai di tanggal 19 sampai tanggal 16 sampai 19 September untuk kegiatan pertama sampai tanggal 21 dan 26 untuk sampai kegiatan kelima. Demikian Waktunya yang habis, bisa Mas saya sampaikan. Rizal. Cukup, Terima kasih. waktunya habis. Untuk selanjutnya, Pak Nasudi selaku mentor untuk bisa menyampaikan dukungan atau penguatan untuk Mas Rizal. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini menarik karena ini adalah sebuah terobosan yang harusnya dilakukan dalam setiap calon dan memang salah satu alasan kenapa banyak rumah tangga yang gagal di perceraian karena kurangnya ilmu, kurangnya perbekalan suami istri. Untuk rencana Mas Rizal menggunakan Asmara sebagai suatu media pilihan untuk mengadakan film, kelihatannya perlu berbagai masukan. Yang pertama, jenis ataupun materi-materi dari bimbingan perkawinan yang akan ditawarkan itu apa? Apa berupa video, apa berupa artikel, atau juga berupa dialog atau konsultasi jarak jauh atau itu perlu dijelaskan lebih lanjut supaya itu kita tidak sekedar awak-awak apa. Jadi termasuk materi-materi bimbing terus metodologinya itu perlu disampaikan. Karena selama ini juga Kabupaten Tegal khususnya ada bimbingan SMART, bimbingan perkawinan SMART yang telah berjalan sekitar 2 tahun, itu juga belum maksimal. Nah, apakah mau mengambil dan menyempurnakan dari SMART yang sudah ada, atau ini sebuah aplikasi baru yang benar-benar baru yang sesuai dengan calon-calon pengantin yang didominasi oleh generasi Z, Gen Z,
supaya lebih menarik lagi. Oke, Secara saya kira waktunya juga terbatas, Pak Nasuti. bagus, sudah terbuka ya. Oke, terima kasih ya. Selamat. Oke, monggo Pak Miftah Kepalak selaku penguji untuk menyampaikan pendalamannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Darwi. Yang kami hormati Bapak Nasuti dan Bapak Rizal. Terkait dengan pertama, apa nanti fontnya dicek lagi ya Pak, kesesuaian dengan font dari rancang aktualisasi itu kan Arial ya, nanti dicek kembali. Kemudian yang kedua adalah eh, apa namanya di deskripsi isu terkait dengan apa eh, gagasan kreatifnya ya, itu kan 5 orang mediator bimbingan. Ini kan optimalisasi pelaksanaan bimbingan perkawinan menggunakan aplikasi Sakinah, Mawadah, Warahmah atau Asmara ya, berbasis Android di KUA kan gitu. Nah, awal mula kan fakta dan data yang disajikan adalah 5 orang mediator bimbingan perkawinan belum melaksanakan pengembangan bimbingan perkawinan menggunakan media digital. Nah, pertanyaan saya adalah eh, problematiknya seperti apa, Pak? Bisa memberikan argumentasi ketika mereka tidak menggunakan media digital. Itu problemnya apa gitu? Yang mengharuskan apa namanya eh, mengharuskan apa namanya ini ya eh, calon pengantin ya, calon pengantin itu dia menggunakan bimbingan perkawinannya menggunakan media digital. Problemnya apa? Seorang problemnya apa ketika tidak menggunakan media digital gitu? Baik, Pak, saya jawab. Jadi dalam bimbingan perkawinan memang sebagian besar yang melaksanakan pernikahan itu adalah kaum-kaum yang masih muda, dan sebagian kecilnya itu adalah orang-orang yang memang sudah menikah kemudian menikah juga. Jadi karena untuk menyesuaikan dari generasi zaman yang memang anak-anak muda itu suka bimbingan perkawinan atau dikembangkan lagi, apalagi sekarang itu materi-materi itu lebih mudah untuk diakses lewat HP. Jadi untuk efektivitas dari materi tersebut, maka aplikasi itu kita install dalam HP mereka biar sesekali mereka Ya, bisa jadi mengerjakannya. problem ketika tidak menggunakan media digital adalah mereka tidak apa ya kemudian apa namanya problemnya apa? Maksudnya kita belum bicara terkait dengan media digitalnya ya. Problem ketika peserta itu tidak menggunakan media digital. Itu kira-kira apa, Pak? Sebelum masuk ke media digital. Baik, Bapak. Jadi kalau kita lihat dalam dengan perkawinan itu masih menggunakan metode konvensional, yaitu ketika materi sudah disampaikan, ya nanti kita sudah pulang lupa lagi. Oke, jadi prinsipnya nggak bisa diulang lagi gitu ya, Pak ya, yang didapat. Oke, baik. Jadi sudah terjawab. Nah, ini kan aplikasinya cukup kompleks ya. Membuat aplikasi Asmara berbasis Android. Nanti menggunakan apa, Pak? Androidnya? Apakah pakai Android Studio atau pakai apa? Nanti frameworknya apa? Tapi saya mempelajari itu ketika saya kuliah S2, itu membuat media pembelajaran ketika mengambil S2 di Menggunakan apa, Pak? Menggunakan untuk menggunakan develop. aplikasi websitenya namanya Tankable. Di situ ada aplikasi website menyediakan untuk pembuatan aplikasi. Ini dari mulai icon itu diupload di situ dan materi-materi akan diupload di situ kemudian dijadikan satu aplikasi dengan berbasis Android. Bisa Oke, diinstal. ya, saya sudah tahu itu maksudnya ini kan aplikasi yang cukup dinamis ya, berat, apalagi kalau menggunakan apa namanya developer yang free, apalagi dia pasti penyimpanannya sangat-sangat terbatas gitu. Kalau yang aplikasi yang disampaikan itu kan memang tetap bisa ya mengkonversi kan, mengkonversi menjadi sebuah berbasis Android. Tapi memang nanti diperhatikan juga, ini adalah kontennya kan cukup kompleks ya terkait dengan bimbingan perkawinan, ada video, ada mungkin ada dukungan-dukungan apa gambar dan seterusnya itu juga diperhatikan terkait dengan penyimpanan dan
user aksesnya ya, akses usernya juga permudah. Jangan sampai menggunakan aplikasi ini, kemudian akses dari usernya akan berat gitu. Apalagi ini menggunakan framework yang gratis itu pasti akan bermasalah seperti itu. Kemudian nanti juga diperhatikan kalau sudah menjadi APK, apakah nanti dipasang kita ngirimkan file APK-nya ke banyak orang, ataukah kita pasang di Play Store gitu. Di Play Store pun juga ada mekanisme filternya. Tidak semua yang paket gratisan, kita mendevelopnya yang gratisan, kita bisa pasang di Play Store gitu. Dan untuk melakukan proteksi ya keamanan kan, orang kan mengunduh harus ada pola-pola keamanan tersebut. Jadi memang nanti dicek kembali kira-kira menggunakan framework apa dan cek dulu keterbatasannya apa gitu. Jangan sampai ini malah menjadi berat ya dibandingkan dengan kalau kita menggunakan website. Itu Pak. Kemudian eh, ini ada uji coba juga nggak Pak? Setelah nanti dibuat, ada uji divalidasi ke pakar IT ataupun ada uji coba terbatasnya gitu sebelum nanti dirilis ke masyarakat. Ini ya, coba di apa saja dilakukan penelitian apa saja, Pak. Suaranya putus-putus ya. Mungkin hanya nanti diujikan dengan sosialisasi setelah membuat perlu disosialisasikan ke media. Sebelum sosialisasi, maksudnya di uji coba itu kalau sosialisasi kan jangan jangka yang luas ya, banyak orang. Menguji cobakan aplikasi mungkin 5 atau 4 orang, bagaimana tingkat kemudahan aksesnya, kemudian ada lag nggak ketika diklik dan seterusnya. Ada nggak tahapan uji coba terbatasnya sebelum nanti disosialisasikan gitu. Kalau kemarin sudah mencoba dan saya sudah mengustangi Pak dan alhamdulillah masih digunakan. Oke, nah itu ya dipastikan ya Pak. Sudah. Dipastikan nanti di tahapan kegiatannya tersedia itu. Jangan sampai nanti Iya, Pak. malah jadi berat itu. Itu Itu kemudian yang terakhir ya, yang terakhir adalah perlu ada identifikasi awal ya, identifikasi awal kebutuhan dari masyarakat terkait dengan bimbingan perkawinan ini. Jangan sampai sudut pandang kita, tetapi identifikasi awal kebutuhan masyarakat itu taruh di bagian awal-awal kegiatan sehingga nanti aplikasinya ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memungkinkan nanti beralih dari konvensional ke penggunaan aplikasi Android. Mungkin itu Pak Darwi. Terima kasih Pak Mita Falak. Terima kasih Pak Mas Yudi sebagai mentor yang sudah mendampingi Mas Rizal. Tolong Mas Rizal beberapa masukan dijadikan catatan, jangan sampai nanti ketika berjalannya habituasi justru akan ada hambatan. Itu perlu dipastikan tadi bentuk-bentuk uji cobanya dan lain sebagainya. Baik, nanti setelah kita tutup presentasi Mas Rizal, boleh Pak Mas Yudi maupun Mas Rizal lab breakout room. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan selanjutnya masih ada 2. Saya Pak. Boleh ya. Bentar sudah ada Mbak. Sampun Bapak. Oke. Silahkan share screen dari sekarang Mbak Ulfi. Ya.